Hai Sobat Labmania, balik lagi sama saya, Sonia, yang akan menemani kalian di wawancara hari ini. Nah, hari ini kita sedang ada sertifikasi BNSP, dan sudah ada salah satu peserta dari sertifikasi BNSP hari ini, yaitu ada Ibu Ines, yang mengikuti skema Spektro. Boleh Bu, perkenalan? Oke. Perkenalkan, nama saya Ines. Saya adalah tenaga pendidik di Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan pada kesempatan kali ini saya diutus untuk mengikuti spektro ya, untuk analis spektrofotometri UV vis begitu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sudah berapa lama mengajar di Atmajaya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengajar sudah dari tahun 2015, jadi ini tahun ke-9 saya. Oh, tahun ke-9. Betul. Sebagai dosen di Atmajaya, Ibu mengajar Iya, bidang yang kebetulan saya ajar, jadi terkait dengan fitokimia, begitu. Jadi saya sangat banyak bersinggungan dengan alat spektrofotometer. Begitu. Kalau fitokimia itu berarti menggunakan spektrofotometer. Betul sekali. Salah satu cara untuk mengetahui kadarnya berapa itu menggunakan spektrofotometer, Mbak. Nah, selama mengajar atau selama mengoperasikan spektro itu kendalanya apa, Bu? Berdinamika ya, banyak sekali. Jadi kita latihan, kok kadang hasilnya nggak cocok gitu ya, kok kadang nggak larut. Nah begitu, jadi ada suka dukanya dengan alat itu. Terus kemudian Bu, setelah 2 hari ikut training dan 1 hari sertifikasi, harapannya setelah mengikuti training dan sertifikasi di Labmania? Iya, jadi dengan adanya kegiatan ini, ya saya jadi semakin tahu banyak, kemudian ada beberapa skema gitu ya, bahwa dalam mengoperasikan alat itu tidak hanya alat saja, apalagi alat itu ada di suatu laboratorium gitu ya, statusnya yang memang kalau dalam kondisi itu sebenarnya kan tidak aman begitu, maka menjadi penting kita tahu keselamatan ya. Jadi dari situ kemudian tahu bahwa nanti hasil pengukuran itu valid adanya, karena bagaimanapun juga yang kita ukur itu kan harus valid gitu ya, dan juga ini harus bisa dipercaya. Nanti dengan ikut kegiatan ini jadi lebih tahu lagi. Tadi kan udah mengikuti asesmen ya, Bu. Sama asesmen tuh gimana, Bu? Asik sekali. Asik sekali, artinya momen dimana saya biasanya ngajar mahasiswa gitu ya Mbak ya, sekarang gantian ditanyain ternyata deg-degan juga gitu ya. Jadi ini momen juga, ternyata ketika kalau ditanyain gitu ada ketegangan tertentu, itu takut nggak bisa jawab, kadang juga blank gitu, tapi asesor cukup komunikatif gitu untuk bisa membantu tanya lagi, mengarahkan gitu. Kemudian Bu, ada rencana nggak Bu untuk ikut sertifikasi lagi atau? Nah ini betul sekali, kayaknya harus upgrade, tapi memang nanti kami harus cari tahu dulu ya, kira-kira yang memang kami butuhkan itu yang seperti apa. Karena adanya sertifikasi, ada satu sertifikat itu menunjukkan ada pengakuan gitu. Walaupun selama ini mungkin pengalaman di alat itu, tapi kadang dari masyarakat umum gitu ya, supaya kita bisa menyampaikan betul, direkognisi, diakui. Nah salah satunya ada sertifikat ini. Kemudian ini Bu, ada nggak pesan untuk sahabat Labmania yang belum mengikuti training sertifikasi? Oke, baik, untuk sahabat Labmania, ini menjadi penting untuk kita memiliki suatu kompetensi, dan jadi penting lagi ada satu pengakuan itu dalam bentuk suatu sertifikat. Jadi saya sarankan jika memang ingin lebih diakui dan direkognisi terkait kompetensi tertentu, ada baiknya coba lihat, ada banyak sekali skema kompetensi itu. Jadi mana yang sesuai itu saya rasa layak untuk diambil, Mbak. Kemudian Bu, mungkin ada sedikit kesan-pesan setelah mengikuti kegiatan di Labmania? Seru sekali. Jadi alat ada, langsung bisa kita coba begitu ya. Kemudian juga fasilitasnya enak di tengah Jakarta, Bekasi yang panas tuh tetap terasa dingin, walaupun kepala mungkin agak panas gitu ya Mbak ya, tapi secara keseluruhan asik sekali. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Semoga setelah mengikuti training dan sertifikasi ini ilmunya dapat diaplikasikan di Amin. Makasih ya Mbak. Oke, sekian sedikit wawancara kita Sobat Labmania. Sampai ketemu di video selanjutnya.